Kalau dalam pilar yang kedua adalah zawaj, berpasangan. Ini berdua ditemukan karena apa? Ya karena berpasangan, karena jodoh, dijodohkan oleh Allah. Ya, dijodohkan oleh Allah. Ya kan memang jodoh kan, dipertemukan oleh Allah. Berpasangan. Apa fungsi pasangan? Untuk melengkapi satu sama lain. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi dia, dia adalah pakaian bagi kamu. Apa fungsi pakaian? Apa fungsi pakaian? Menutupi. Ketika kena panas, kita tertutupi pirak gosong awake, ya kan? Ketika hujan dingin, dengan pakaian menghangat. Nah, ini ya kan? Atau dalam tubuh kita ada panu, borok, panitunya. Dengan berpakaian kan tidak terlihat. Bahkan justru kita terlihat indah ketika kita berpakaian. Ya, badan tidak terlihat, kan gitu kan kita berpakaian. Artinya, kalau memang pasangan itu menjadi pakaian, maka tutupilah kelemahan masing-masing. Bahwa dipertemukan kalian berdua karena memang untuk saling menyempurnakan satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Ojo malah elek bojone diumbar, kan? Diceritakan sama orang tuanya, ceritakan sama temen akrab, bojomu piye? Piye pernikahanmu? Bojoku tiba ingin itu kan nggak boleh. Bahkan orang tua tanya pun kita nggak boleh menceritakan. Nih nanti awalnya manten anyar mesti masih grogi ketika nanti tidur di tempat perempuan. Hari pertama bingung lah metune kan, padahal metu kamar aku ini. Iya kan? Bingung. Sampai ibu bojomu kan nanti tadi ya ini kayak tamu ya, kalau kita mau ngomong jeleknya gitu kan, biasa aku ratau tangi awan, ratau tangi isu tanginya awan, bisa nggak kita nutupi? Nah ini kan istri pahamilah suami apa sih yang disukai dari dia, apa sih yang tidak disukai dari dia, kan itu ya. Jangan suami nggak suka dengan sesuatu, istrinya malah melakukan. Kira-kira seneng nggak? Ya nggak. Sama. Istrinya nggak seneng nek suaminya pakai misal baju pink biru atau yang lain. Suaminya berkata, aku seneng ini kok. Bisa nggak sih menyenangkan dia? Kalau emang nggak suka ya usah. Yang lain tuh masih lebih bisa. Nah gitu. Bisa dipakai. Artinya saling mengerti, memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban istri apa sih terhadap suami? Melayani, kan ditanya. Kewajiban suami apa sih terhadap istri? Nih, nafkahi, melindungi, ya, mendidik. Yang terpenting itu mendidik. Jadi ada hal yang salah pada istri bukan berarti dibiarkan, bukan berarti dimarahi, tapi diluruskan. Nah itu. Ada yang nggak suka pada istri bukan kemudian dimarahi, ya diluruskan. Karena tugasnya suami itulah namanya imam, ya, imam meluruskan. Gimana kalau imamnya sendiri nggak masa bodoh dengan jemaahnya, kan? Gimana dia mau baik kalau imamnya saja nggak pernah mengingatkan? Nah, itu. Jadi pahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Kenapa? Ya untuk melengkapi satu sama lain. Jangan memaksakan keinginan. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Nah, perlakukan pasanganmu dengan cara yang baik. Baik ketika dipanggil suaminya, ya jawablah dengan cara yang baik. Dek, oi, ya kan? Kosip, saya masak. Kosip, saya repot. Tanggung, saya balas be. Nah, kan? Kayaknya menyenangkan enggak?
nesu suwi-suwi gitu. Ya perlakukanlah pasangannya dengan cara yang baik, panggil dengan panggilan yang manis. Jangan ketika sudah menikah malah berubah, tadinya yang yong, ya kan? Ketika sudah menikah malahan nggak pernah panggil yang. Ya panggil panggilan yang baik, yang menyenangkan. Rasul saja manggil Aisyah dengan ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena apa? Dia akan membuat senang, gitu. Membuat bahagia. Ya, jadi muasyarah bil ma'ruf, perlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Stop KDRT, stop kekerasan, ya. Jangan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga. Makanya nanti ketika sudah sudah melakukan akad nikah, kan di situ ada tuh di buku nikah itu namanya sigot takliknya. Itu dibaca. Ya, dibaca kalau suaminya tidak bisa memberikan nafkah, meninggalkan, itu kan ya, itu nanti sudah dibaca. Karena itu perjanjian supaya suami tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Penelantaran, itu kan ya, itu kekerasan. Nggak ngasih nafkah itu kekerasan, ya. Ataupun kekerasan secara psikis, meden-medeni, awas neng ini kan, itu kan ya, meden-medeni. Nek ora nurut aku rabi meneh. Itu. Itu kekerasan psikis, jenenge apa? Intimidasi, meden-medeni. Itu enggak boleh. Apalagi nanti ketika punya anak, ya. Enggak boleh bikin anak kita takut-takut. Itu namanya sudah masuk kekerasan. Jadi, hilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat adalah musyawarah. Kalau kemarin masih iki ndekku, iki ndekmu gitu, maka nanti sudah menikah milik kita, ya. Jadi sudah tidak ada milikku lagi, dan itu sudah menjadi milik kita. Pokoknya pas dua anakmu, ini kan anak kita ya. Makanya sekecil apapun musyawarah. Ya. Hal baik yang kita lakukan ketika nanti berujung pada sebuah persoalan itu akan menjadi tidak baik, ya. Mbaknya juga ya harus banyak-banyak mengerti kan, mungkin masnya melakukan sesuatu mungkin ada niat, jangan kemudian langsung disekap kan, gitu kan ya. Orang ngomong kan, gitu kan ya. Tanya dulu kenapa kok nggak mau ngomong kan. Ya kita persoalan dalam rumah tangga itu kalau mau dibesar-besarkan ya besar, kalau mau dianggap kecil ya. Sehebat apa rumah tangga orang ya pasti punya persoalan. Hanya saja gak ngomong-ngomong kan, itu kan ya. Gak ngomong persoalannya kalau ada persoalan ya, bagusnya kalau ada persoalan ya segera diselesaikan, gak usah ditumpuk-tumpuk, ya. Hari ini punya persoalan ya selesaikan hari ini, karena apa? Besok pasti akan ada persoalan baru. Nanti kalau persoalan kemarin saja belum selesai, nambah persoalan yang hari ini juga belum selesai, berarti 2 persoalan, sesok nambah lagi persoalan, nggak selesai. Makanya kalau kita punya persoalan dalam rumah tangga, selesaikan dulu. Karena apa? Kita akan berhadapan nanti dengan persoalan-persoalan yang baru. Ya. Yang kelima, gimana pernikahan itu bisa membuat nyaman. Sudah menikah, mbaknya merasa gak nyaman kalau suaminya di rumah, ya. Sudah menikah, masnya merasa gak nyaman kalau istrinya di rumah. Justru pernikahan itu harus membuat nyaman berdua. Alhamdulillah aku juga gitu kan. Nah, kenapa menikah gitu loh, iya kan? Kenapa menikah kalau memang kehadiran suami, kehadiran istri membuat dia tidak nyaman? Justru ketika istrinya mau pergi, ketika suaminya pergi, dia